Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dea Hutri Hairunisa dan Mai Nur Sulfia akan menampilkan materi PAI SMP untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah materi PAI SD, SMP, SMA, dan juga SMK dengan dosen pengampu Bapak Helbi Akbar SPDI MA. Adapun materi yang akan kami bahas di sini yaitu ada 3. Yang pertama, mari meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan jiwa. Dan materi yang ketiga, mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan juga malu. Nah, jadi untuk sumber yang kami gunakan itu dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu terdapat pada buku tersebut di bab 1, 9, dan 10. Nah, jadi teman-teman semuanya dapat kita lihat bahwasanya di PPT yang telah kami buat ini, di setiap pembahasan materinya kami telah memaparkan kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan persepsi, di mana nantinya bisa memudahkan seorang pendidik dalam melakukan suatu proses pembelajaran yang akan diajarkan nantinya. Menyaksikan video kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, untuk materi pertama, yuk kita simak pembahasan mengenai mari meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik teman-teman, untuk poin yang pertama yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan di sini teman-teman dapat melihat terdapat 3 surah yang berkaitan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Adapun surah Az-Zumar ayat 53 yaitu berkaitan dengan optimis, dan Quran surah An-Nas ayat 39 sampai 42 itu berkaitan dengan ikhtiar, dan Quran surah Ali Imran ayat 159 berkaitan tentang tawakal. Baik teman-teman, mari kita baca terlebih dahulu Quran surah Az-Zumar ayat 53 dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Baik teman-teman, untuk surah yang kedua yaitu An-Nas ayat 311 sampai dengan 42. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tujzahu jazaa'al awfar wa anna rabbikal muntaha. Baik teman-teman, surah yang ketiga yaitu surah Ali Imran ayat 159 tentang tawakal. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhan qalbi anfaddu fa'fu anhum fastaghfir lahum wasyawirhum fil amri فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
Sadaqallahul azim. Nah, teman-teman, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengartikan surah Az-Zumar ayat 53, kemudian surah An-Nas ayat 39 sampai 42, dan surah Ali Imran ayat 159. Kita mulai dari terjemahan dari surah Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kemudian kita membaca terjemahan dari surah An-Nas ayat 39 sampai 42. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Nah, teman-teman, di sini kita terjemahkan kembali surah Ali Imran ayat 159. Artinya yaitu, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala berkata. Nah, teman-teman, setelah kita membaca dan menerjemahkan surat dalam Al-Quran, kemudian di sini kita memahami hukum bacaan qalqalahnya, di mana qalqalah sendiri berarti memantul atau membalik. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan lafal dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Nah, qalqalah sendiri dibagi dua, yaitu ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Ini kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada qalqalah sughra atau kecil. Nah, suatu lafal dibaca qalqalah sughra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharakat sukun di tengah kalimat. Adapun huruf qalqalah ada 5, yaitu ada qaf, to, ba, ja, da. Nah, berikut ini adalah contoh lafal yang mengandung bacaan qalqalah sughra. Di sini teman-teman bisa melihatnya dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang kita bacakan tadi. Nah, kemudian untuk qalqalah kubra atau besar, suatu lafal mengandung bacaan qalqalah kubra apabila ada huruf qalqalah berharakat sukun berada di akhir kalimat, nah, atau berharakat sukun karena waqaf. Dibanding dengan qalqalah sughra tadi, maka cara membaca qalqalah kubra yaitu memantulnya. Memantulnya ini lebih kuat atau lebih mantap. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari qalqalah kubra. Baik teman-teman, untuk poin yang selanjutnya, yaitu memahami kandungan surah Az-Zumar ayat 53, surah An-Nas ayat 39-42, dan surah Ali Imran ayat 159. Baik teman-teman, yang pertama kita menjelaskan terlebih dahulu surah Az-Zumar ayat 53. Nah, dalam kandungan ini, dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan, ada kalanya mendapatkan kemudahan dan ada kalanya pula menemui kesulitan. Nah, dalam menghadapi kesulitan ataupun masalah, tidak jarang seseorang tidak mampu atau bahkan menyerah dan berputus asa. Nah, berbahagialah seorang muslim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang ketika diliputi perasaan ingin berputus asa.
Nah, melalui surah Az-Zumar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berputus asa dari rahmatnya. Setiap manusia, Pak, di sini setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jika mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dosa dan kesalahan manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertobat yang sesungguhnya ini berarti menyesali kesalahan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya. Lalu bersegera melakukan kebajikan dan ibadah. Nah, bertobat dilakukan dengan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada kandungan dari surah An-Nahl ayat 39 sampai dengan 42. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhannya pun pasti sangat beragam antara manusia satu dan yang lainnya. Mulai dari kebutuhan primer seperti kebutuhan makan dan kebutuhan minum. Kemudian ada juga kebutuhan sekunder seperti sepeda dan jam tangan, dan juga ada kebutuhan tersier seperti perhiasan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan upaya, usaha, atau ikhtiar. Nah, manusia tidak boleh hanya menunggu atau bertopang dagu saja untuk mengharap pemberian dan balas kasihan dari orang lain. Nah, dalam surah An-Nahl ayat 39-42 ini menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan oleh manusia akan diberikan balasan dengan balasan yang sesuai dan sempurna. Jangankan manusia, burung pun yang terbang di pagi hari saat perutnya kosong, maka saat sore hari kembali dengan perut yang terisi dengan makanan. Nah, oleh karena itu, manusia harus berusaha untuk menjemput rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap manusia ini diberi hak untuk dapat meraih kesuksesan, keberhasilan, bahkan kebahagiaan. Akan tetapi, ada sebagian manusia yang rajin berusaha, namun tidak jarang yang suka bermalas-malasan. Bagi yang rajin dan bekerja keras, serta berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun pada akhirnya semua berpulang pada diri kita masing-masing. Mau menjadi orang yang rajin atau bahkan mau menjadi orang yang bermalas-malasan. Nah, teman-teman tentu memilih untuk menjadi orang yang rajin dan bekerja keras, kan? Baik, teman-teman, kita masuk kepada kandungan dari surah Al-Imran ayat 159. Surah Al-Imran ini menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW dikenal lemah lembut kepribadiannya. Beliau menjadi teladan dalam berakhlak mulia dan berperilaku santun. Budi pekerti luhur, beliau pun tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam hendaknya menjadikan Nabi Muhammad SAW ini sebagai suri tauladan kita. Nah, akhlak dan perilaku sehari-hari hendaknya juga mencerminkan akhlak mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar. Seandainya, jika Nabi Muhammad SAW bersikap demikian, tentu orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad akan menjauh. Nah, pada umumnya, setiap orang ingin diperlakukan dengan lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Jika telah mampu bersikap demikian, maka orang-orang di sekitar akan senang dan nyaman bergaul dengan kita. Nah, coba teman-teman bandingkan bagaimana perasaan bergaul dengan orang yang lemah lembut dengan orang yang keras dan berhati kasar. Nah, tentu lebih nyaman bergaul dengan orang yang berlemah lembut, bukan? Nah, Nabi Muhammad SAW pun berdakwah dengan mengutamakan akhlak mulia, bukan dengan kekerasan, dan bukan pula dengan memaksakan kehendak. Nah, keberhasilan misi dari Nabi Muhammad ini dikarenakan dari sikap lemah lembutnya, dari santun, dan penuh kasih sayang Nabi kepada siapapun. Sehingga banyak orang kagum dan simpati kepada Nabi. Dalam pergaulannya pun Nabi selalu memaafkan dan memohonkan ampun orang yang bersalah, khususnya kepada para sahabat yang telah melakukan kesalahan. Ayat ini juga mengajak kita untuk bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
sangat mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal sendiri artinya berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan usaha. Tawakal adalah bentuk kepasrahan manusia akan kekuasaan Allah. Nah, kesuksesan yang diraih oleh seorang yang bertawakal tidak akan membuatnya menjadi lupa diri, karena ia menyadari bahwa kesuksesan itu adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya, kalau ternyata ia gagal dalam usahanya, ia tidak akan putus asa. Ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya. Nah, di sini misalnya kita berikan contoh dari seorang pelajar lulusan SMP yang mengikuti ujian masuk SMA favoritnya. Nah, pasti sebelum ujian ia belajar terlebih dahulu, belajar dengan tekun. Saat ujian, ia berusaha menjalankannya sebaik mungkin. Nah, ketika selesai ujian, ia bertawakal kepada Allah. Ia serahkan sepenuhnya kepada Allah, apakah ia layak lulus atau tidak. Nah, dari sini dapat kita maknai bahwa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita. Baik teman-teman, demikianlah materi yang pertama. Baik, teman-teman semuanya, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu meraih ketenangan jiwa dengan kada dan kadar. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kada. Secara bahasa, kada berarti hukum, keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan, atau menjadikan. Sedangkan menurut istilah, kada adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, jadi zaman azali di sini adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Lalu pembahasan yang selanjutnya itu kadar. Secara bahasa, kadar berarti kepastian, ukuran, kekuasaan, kemampuan, peraturan, dan perwujudan kehendak. Sedangkan secara istilah, kadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi teman-teman semuanya, hubungan antara kada dan kadar ini merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena kada diibaratkan rencana, sedangkan kadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Nah, jadi iman kepada kada dan kadar ini merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada kada dan kadar berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi untuk makhluknya. Walaupun setiap manusia telah ditentukan takdirnya, tidak berarti bahwa manusia tinggal diam menunggu tanpa berusaha dan berikhtiar. Manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar sekuat tenaga serta mengiringinya dengan berdoa. Ingat, keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya. Jangan sesekali menjadikan takdir sebagai alasan untuk malas berusaha. Lalu kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu takdir mu'alak dan takdir mubram. Nah, jadi kita masuk yang pertama, yaitu takdir mu'alak. Mu'alak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan, sedangkan menurut istilah, takdir mu'alak yaitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Di sini manusia diberi peran untuk berusaha dan untuk hasilnya di sini akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir mu'alak erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi di antara yang termasuk ke dalam takdir mu'alak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang siswa yang ingin menjadi seorang ahli teknik. Nah, jadi ia harus berusaha meraihnya dengan cara rajin belajar dan juga disiplin membagi waktu. Lalu untuk contoh yang kedua, seseorang yang menginginkan badannya sehat harus berusaha dengan cara berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi, dan juga pola makan sehingga tubuh akan sehat.
Lalu untuk contoh yang ketiga yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan juga hemat. Nah, dari contoh di atas dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang diinginkan tidak akan tercapai jika tidak dibarengi dengan ikhtiar atau berusaha. Nah, jadi sesuatu yang terjadi pada seseorang itu pasti ada penyebabnya gitu. Seperti rajin belajar akan menyebabkan pandai, rajin berolahraga akan menyebabkan sehat. Eh, Berusaha dan bekerja keras akan mendapatkan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi dengan demikian, manusia tidak hanya menunggu ketentuan takdir, tetapi ia juga diberi kebebasan, bahkan diwajibkan untuk berbuat dan berikhtiar. Apapun yang dilakukan manusia, pada akhirnya tetap dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gitu teman-teman. Selanjutnya takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti terjadi. Jadi dapat diartikan secara istilah bahwa takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi takdir mubram di sini tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawarkan lagi oleh manusia. Jadi itu teman-teman. Nah, jadi untuk contoh takdir mubram diantaranya yaitu seseorang yang dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu, seseorang lahir dengan warna kulit tertentu, panjang pendeknya usia seseorang gitu. Jadi sifat panas yang dimiliki api, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian, kiamat dan sebagainya itu sudah ditentukan oleh Allah gitu. Jadi kita tidak dapat merubahnya atau kita tidak bisa mengubah ciptaan dari Allah gitu. Jadi selanjutnya bukti beriman kepada qada dan qadar. Di sini dapat teman-teman lihat bukti dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu ikhlas. Dia akan menjadi seseorang yang ikhlas, ridha, lapang dada, dan berjiwa besar dalam menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ia senantiasa berikhtiar, yakni berusaha dan bekerja keras dengan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya dengan pantang menyerah. Lalu yang ketiga, dia memiliki etos kerja yang tinggi, yaitu karakter pantang menyerah, profesional, dan tanggung jawab. Lalu yang keempat, ia senantiasa berdoa untuk menggapai suatu tujuan. Lalu yang kelima, memiliki sikap selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, memiliki sifat sabar, pasrah dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, musibah ataupun cobaan. Lalu yang ketujuh, menjauhkan diri dia dari sifat sombong. Lalu yang kedelapan, memiliki sifat husnuzon kepada Allah. Lalu yang kesembilan, memiliki sifat optimis. Lalu yang kesepuluh, memiliki jiwa yang tenang dan qanaah. Lalu yang terakhir, bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar dengan maksimal dan berdoa. Lalu selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, jadi di sini hikmah dari beriman kepada qada dan qadar adalah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu melatih diri senantiasa ikhlas, ridha, lapang dada dan berjiwa besar dalam menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan qada dan qadar Allah gitu. Jadi selanjutnya yang ketiga, melatih diri untuk senantiasa berusaha dan bekerja keras secara maksimal. Lalu yang keempat, melatih diri memiliki etos kerja yang tinggi. Lalu yang kelima, melatih diri senantiasa berdoa untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang keenam, melatih diri senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedelapan atau ketujuh ya gitu. Selanjutnya melatih diri senantiasa bersabar ketika terkena musibah ataupun cobaan. Lalu selanjutnya melatih diri senantiasa bersifat husnuzon kepada Allah gitu. Husnuzon di sini yaitu berprasangka baik kepada Allah. Lawan dari husnuzon ini adalah suuzon gitu. Jadi teman-teman. Selanjutnya melatih diri senantiasa bersikap optimis. Lalu yang selanjutnya melatih diri senantiasa memiliki jiwa yang tenang dan juga
jiwa yang qanaah. Kalau qanaah ini kayak berlapang dada gitu. Lalu yang terakhir, melatih diri senantiasa bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar dengan maksimal dan berdoa. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk materi di sini, materi tadi yaitu tentang apa tadi ya? Kita membahas tentang meraih ketenangan jiwa dengan kadar dan kadar. Jadi sekian dari pembahasan tentang meraih ketenangan jiwa dengan kadar dan kadar ini. Jika ada dari teman-teman atau dari Ananda semuanya yang ingin bertanya, Ibu persilahkan gitu. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan juga malu. Maaf teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama juga mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, sangat mungkin tata krama satu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain. Maksud dan tujuan adanya tata krama semuanya dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini manfaat dari tata krama itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, dan bahkan dicintai oleh orang lain. Lalu yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Lalu yang keempat, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat belajar dan bekerja. Lalu yang kelima, manfaat dari tata krama adalah meningkatkan karir seseorang. Selanjutnya yaitu membiasakan bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku seseorang yang mencerminkan tata krama bisa dilihat dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-harinya. Sebagai seorang pelajar muslim itu, hendaklah membiasakan tata krama dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Jadi contoh tata krama yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pelajar muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata krama dalam pergaulan, lalu yang kedua tata krama dalam berpakaian, yang ketiga tata krama dalam perjalanan, lalu yang keempat tata krama dalam bertamu dan menerima tamu. Lalu selanjutnya pengertian santun. Lalu selanjutnya pengertian santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Santun di sini mencakup dua hal, yaitu santun dalam ucapan dan juga santun dalam perbuatan. Islam telah mengajarkan umatnya agar berperilaku santun kepada siapapun, hormat kepada orang yang lebih tua, menghargai sesama, dan juga yang lebih muda, dan juga menyayangi yang lebih muda. Gitu, teman-teman. Santun di sini juga harus dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat. Di sini ada 3 manfaat dari sikap santun, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Lalu yang kedua, menunjang kesuksesan. Lalu yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Lalu selanjutnya materi terakhir yaitu pengertian malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Rasa malu di sini merupakan bagian dari iman karena mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan, gitu teman-teman. Jadi sifat malu di sini juga merupakan pembeda antara manusia sebagai makhluk paling sempurna dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Malu termasuk golongan kesempurnaan akhlak.
Nah, jadi orang yang tidak mempunyai malu mencerminkan rendahnya akhlak dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya gitu. Malu di sini dibedakan menjadi 3, yaitu malu kepada Allah SWT, pada diri sendiri, dan juga malu kepada sesama manusia. Lalu di sini ada 3 juga manfaat dari sifat malu, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Lalu yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekian pembahasan materi, yaitu tentang apa tadi ya? Tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan juga malu. Nah, jadi bagi teman-teman ataupun Anda semuanya yang masih kurang memahami tentang materi kita pada pagi hari ini, dipersilahkan untuk bertanya. Bagi Anda semuanya yang aktif atau banyak berbicara, banyak bertanya gitu kan, nanti Ibu kasih nilai plus 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 gitu. Pembahasan kita tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan juga malu. Presentasi dari Ibu itu bagi ada Ananda semuanya yang ada referensi lain, boleh kita diskusikan di room Zoom ini gitu.